Uh, jadi sepakat ya dengan yang tadi sempat disampaikan oleh Ninis juga, begitu banyak isu kritis yang sebenarnya perlu kita cermati bersama dari rancangan undang-undang pemilu ini. Nah, Cakrawikara Indonesia memfokuskan pada 4 isu kritis ini yang memang kami punya kajiannya yang cukup mendalam untuk bisa menyampaikan gagasan atau usulan masukan bagi RUU ini. Yang pertama adalah keserentakan pemilu, yang kedua ambang batas pemilihan, yang ketiga pilihan sistem pemilu proporsional, kemudian yang keempat adalah keterwakilan perempuan. Kita langsung masuk saja ke yang pertama, ini keserentakan pemilu yang diusulkan dalam RUU Pemilu. Kami mencoba mengaitkannya dengan 2 hal ya. Yang pertama soal adanya asas yang baru di dalam asas pemilu di dalam RUU ini, yaitu di dalam pasal 2, selain asas yang sebelumnya sudah kita kenal, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, kemudian di sini ada 2 asas baru, yaitu efisien dan efektif, yang di Undang-Undang Pemilu yang sekarang itu sebenarnya tidak ada. Kemudian yang kedua adalah mengenai keserentakannya, yaitu pemilu RUU ini membagi dalam pemilu nasional dan pemilu daerah. Di pemilu nasional ada pemilihan eksekutif dan legislatifnya, demikian juga di tingkat daerah yang masing-masing dilaksanakan secara bersamaan setiap 5 tahun sekali. Pengaturannya pemilu nasional diselenggarakan 2 tahun sebelum pemilu daerah. Mengenai keserentakan, seperti yang tadi saya singgung sedikit, ini asas efisien dan efektif ini memang ini yang mau kami angkat, isu ini, karena yang kami pahami seperti yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini adalah asas efisien dan efektif, kalau dia sebagai landasan bagi atau prinsip bagi penyelenggaraan pemilu itu memang bisa diterima dan memang tepat. Karena kalau kita mau mengaitkannya dengan upaya untuk menghemat biaya dan seterusnya. Cuma memang seperti juga tertulis di dalam penjelasan dari RUU ini di situ ada disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak yang terpisah itu untuk menegaskan upaya meningkatkan, memperbaiki sistem pemilu presidensial yang efektif dan efisien dan seterusnya, itu yang menurut kami harus atau perlu dikaji ulang, karena sebenarnya kan tujuan pemilu itu tidak dikaitkan dengan upaya mencapai pemerintahan presidensialisme yang efektif ya atau efisien, tetapi di sini kita bagaimana caranya supaya pemilu itu bisa mendorong terciptanya atau terwujudnya satu balance of power, hadirnya mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif di dalam proses-proses politik kita. Jadi itu yang mau kami angkat soal dimasukkannya asas efisien dan efektif ini ke dalam penyebutan dia sebagai asas pemilu dan bukan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kemudian masih terkait dengan keserentakan pemilu ini, CWI memang mengusulkan seperti yang ada di dalam rancangan undang-undang, memang pemisahan pemilu serentak di nasional dan di daerah. Ini didasarkan pada konsep pertama tentu selain mengacu kepada putusan MK yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Ninis, usulan ini juga kami dasarkan pada konsep politik distributif, yaitu proses politik legislatif dan eksekutif yang berkaitan dengan proses alokasi dan distribusi sumber daya, yaitu melalui proses legislasi atau pembuatan peraturan undang-undang dan budgeting atau penyusunan penganggaran. Nah, dalam politik distributif ini, legislatif dan eksekutif bersama-sama menjalankan mekanisme kontrol yang itu berlangsung terus-menerus, tidak hanya pada momen pemilu. Dengan demikian, politik distributif antara legislatif dan eksekutif perlu dimulai pada siklus yang sama. Nah, dengan demikian, pelaksanaan pemilu serentak yang tujuannya untuk penghematan dan efisiensi itu sebenarnya sejalan dengan pelaksanaan politik distributif.
Jadi pemilihan serentak itu bisa jadi instrumen untuk terlaksananya proses alokasi dan distribusi sumber daya masyarakat dari negara kepada masyarakat. Dalam kerangka itu tadi harus ada balance of power, checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, politik distributif antara kedua lembaga negara ini perlu dimulai pada siklus yang sama. Itu yang mendasari usulan pemilu serentak dari CWI. Selanjutnya kita masuk mengenai ambang batas pemilihan yang ada di dalam rancangan undang-undang ini. Di sini disebutkan bahwa usulannya adalah 7%, berarti ini ada kenaikan besaran ambang batas atau disebut sebagai parliamentary threshold yang kalau kita lihat di pasal-pasal selanjutnya, di situ disebut ada pasal 217, pasal 192, 198, dan seterusnya. Sebenarnya penerapan ambang batas di pemilihan legislatif di tingkat nasional ini memiliki konsekuensi yang mengikat bagi pengisian eksekutif dan legislatif di tingkatan-tingkatan di bawahnya, selain di nasional. Jadi di sini kami mencoba menyampaikan sedikit mengenai konsekuensi dari penerapan usulan parliamentary threshold seperti yang ada di dalam RUU. Kenaikan PT yang menjadi 7% ini berarti akan semakin sedikit nantinya partai-partai yang berpeluang memenangkan kursi di DPR. Kemarin tadi Mbak Ninis juga sudah menyebutkan bahwa di pemilu 2019 itu sudah begitu banyak suara terbuang yang membuat beberapa partai itu tidak bisa masuk ke DPR RI. Dan ini mau ditingkatkan lagi besaran PT-nya di dalam RUU yang ada sekarang. Ini mengisyaratkan adanya upaya untuk terus-menerus menyederhanakan partai ya, dan ini punya potensi mengikis peluang munculnya kekuatan politik yang baru yang berbeda dari kekuatan politik yang ada sekarang gitu ya, atau yang status quo. Jadi ini nanti akan makin tertutup kansnya. Kemudian perubahan di dalam penerapan aturan PT, dalam aturan PT nanti, yaitu bahwa partai yang tidak lolos 7% PT di tingkat nasional itu tidak dapat mendudukkan wakilnya, tidak akan bisa memiliki kursi di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Dan karena adanya kursi partai di DPRD itu juga menjadi salah satu syarat bagi partai untuk bisa mengajukan calon kepala daerah, ya berarti hanya partai-partai yang lolos PT juga di tingkat daerah yang bisa mengajukan calon kepala daerah, tentunya dengan syarat kelanjutannya, yaitu syarat minimal perolehan suara atau kursi. Nah, hal ini bagi kami mengindikasikan makin menguatnya elitisme pimpinan di tingkat pusat dan adanya upaya untuk memaksakan sinkronisasi politik di daerah supaya ngikutin kekuasaan yang ada di tingkat pusat atau sentralisasi kekuasaan politik ini sepertinya yang mau didorong begitu ya. Dan demikian ini tadi juga mungkin sempat disinggung sama Mbak Ninis, jika besaran PT-nya meningkat maka akan semakin banyak kelompok yang tidak terwakili, tidak terakomodir kepentingannya di dalam proses politik formal di lembaga legislatif. Kami mau mundur ke belakang dulu untuk melihat secara teori mengenai ambang batas pemilihan ini. Kalau konsep dasarnya itu dikenal apa yang disebut sebagai electoral threshold atau ET. Ini atau sama dengan ambang batas. Yang dimaksud dengan ET ini adalah persentase perolehan suara minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat memiliki keterwakilan dalam lembaga legislatif. Dan ini ditetapkan atau diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, electoral threshold ini di Indonesia dikenal dengan apa yang disebut sebagai parliamentary threshold. Secara teoritis lagi, penerapan electoral threshold ini sebenarnya berdampak pada terancamnya prinsip keterwakilan. Yang hal ini ditunjukkan oleh dua hal, yaitu bahwa suara sah partai yang tidak mencapai electoral threshold itu menjadi tidak ada, hangus, dan dia terbuang. Nah, suara terbuang ini sebenarnya meniadakan, menghapus keterwakilan partai yang sebenarnya dia sudah melewati proses yang absah di pemilu. Jadi dia meniadakan keterwakilan. Kemudian yang kedua, sulitnya memastikan kehadiran kelompok atau terakomodirnya kepentingan kelompok minoritas melalui mungkin partai-partai menengah kecil atau minoritas gitu ya, karena kecilnya
atau rendahnya kans mereka untuk bisa lolos IT itu bisa mendorong semakin tingginya pemilih yang apatis atau bahkan golongan putih ya, golput. Pada saat mereka sadar nih partai-partai yang ada yang kira-kira kuat untuk lolos IT nih nggak ada yang sesuai dengan kepentingan saya, misalnya begitu. Jadi itu dua bentuk ancaman yang bisa terjadi terhadap prinsip keterwakilan dengan diberlakukannya IT apalagi di dalam besaran yang tinggi. Nah, untuk itu CWI mengusulkan agar ambang batas kita menerapkan ambang batas electoral threshold atau ambang batas pemilihan. Mirip dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ninis, untuk partai itu bisa berdiri kemudian juga menjadi peserta pemilu itu sebenarnya syarat-syaratnya sudah cukup berat ya. Jadi kualifikasinya juga mereka sudah memenuhi kualifikasi tertentu gitu untuk bisa merebut kursi-kursi di lembaga legislatif. Dan untuk itu CWI mengusulkan besaran ambang batasnya 2,5%. Dengan pertimbangan bahwa itu tadi bahwa sebenarnya partai-partai sudah melewati persyaratan tertentu yang sebenarnya itu sudah cukup berat untuk bisa berkontestasi di pemilu. Kemudian juga angka 2,5% ini merupakan syarat ambang batas terendah yang pernah kita terapkan, yaitu pada saat pertama kali diterapkan parliamentary threshold pada pemilu 2009. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah angka 2,5% ini diharapkan bisa mendorong partai politik untuk membuktikan diri mampu meraih kepercayaan pemilih atau konstituen dalam batas minimum tertentu, sehingga dengan demikian diharapkan representasi politik bisa terus membaik. Jadi nanti di dalam kerangka pemilu serentak dengan ambang batas pemilihan itu hanya berlaku sekali sebesar 2,5%, dan semua partai berhak untuk mengajukan calon presiden. Pada putaran pertama, jadi pada saat pemilih itu memilih calon pasangan presiden dan caleg dalam satu kesatuan. Kalau milih partai A berarti memilih calon presiden dan caleg yang diajukan oleh partai tersebut. Demikian juga sebaliknya. Kalau memilih di pilihan lain, entah di pasangan calon eksekutif atau di caleg. Nah, kalau pada putaran pertama hasil pemilu itu sudah ada pasangan calon presiden yang terpilih, maka berhenti disitulah ambang batas 2,5% ini dia menentukan partai-partai yang berhak memiliki kursi di lembaga legislatif. Nah, kalau di putaran pertama tidak ada pasangan calon eksekutif yang terpilih, maka masuk ke putaran kedua, dan ini diikuti hanya pasangan calon yang diajukan oleh dua partai dengan perolehan suara tertinggi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sistem pemilu legislatif yang diajukan dalam rancangan undang-undang ini. Ada ini juga ya, ada usulan baru untuk kembali ke penerapan sistem proporsional tertutup untuk pemilu legislatif yang selama 4 siklus pemilu ini sebenarnya kita sudah menerapkan sistem proporsional terbuka. Nah, yang perlu dicamkan di sini adalah putusan MK nomor 22/24 PUU 6/2008 yang di dalamnya ada pandangan hukum MK yang menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, maka dalam pemilu rakyat memilih langsung siapa yang dikehendakinya. Hak suara pemilih adalah wujud kedaulatan rakyat sehingga pilihan rakyat tidak bisa diubah menjadi pilihan pengurus partai melalui nomor urut. Dengan demikian, usulan sistem proporsional tertutup ini punya potensi melanggar konstitusi. Kemudian kami juga mencoba melihat data-data yang terkait dengan sistem proporsional terbuka. Kalau kita lihat di pemilu 2009, 2014, dan 2019,
sebenarnya secara konsisten pemilih itu lebih banyak yang memberikan suara kepada caleg ketimbang kepada partai, dan perbandingannya cukup tajam, yaitu 70 banding 30. Nah, ini menunjukkan sebenarnya lemahnya identifikasi pemilih terhadap partai. Legitimasi yang diberikan oleh pemilih itu lebih kuat kepada caleg dibandingkan kepada partai. Dan ini kalau dikembalikan kepada partai lagi pilihannya, ini nanti bisa akan jadi masalah karena sebenarnya sudah terbangun itu ya kepercayaan pemilih kepada individu caleg. Kemudian yang kedua juga data survei LIPI di tahun 2019 menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman empirik pemilih Indonesia yang pernah terpapar politik uang atau pernah ditawari uang atau barang semasa pemilu, itu besarnya 28%. Dan dari jumlah ini hanya sekitar 37% yang mempertimbangkan atau mengubah pilihannya sesuai dengan tawaran uang atau barang tersebut. Artinya sebenarnya pengaruh politik uang itu hanya sebesar 10,3% dari total pemilih di Indonesia. Jadi jauh lebih banyak orang yang tidak terpapar politik uang atau tidak ditawari uang atau barang, sebesar 72%. Dan dari yang terpapar politik uang pun masih lebih besar yang memilih atau memutuskan untuk tidak mengubah pilihannya. Nah, ini dengan ini kita bisa menolak argumentasi bahwa maraknya politik uang, suap politik semasa pemilu itu menjadi salah satu dasar sangat tingginya, sangat mahalnya biaya politik selama pemilu ya. Hal ini bisa kita tolak karena argumen ini yang menjadi salah satu dasar untuk mendorong kembali ke sistem proporsional tertutup. Terkait dengan sistem proporsional daftar terbuka, maka usulan CWI untuk surat suaranya nanti untuk pemberian suara di dalam sistem ini, usulan kami surat suara nanti akan memuat lambang partai politik, nama pasangan calon untuk eksekutifnya, dan daftar caleg di dalam satu kolom. Jadi dia memang satu kesatuan. Kalau memilih pasangan capres A, maka berarti pilihannya pasti untuk partai yang mengajukan pasangan capres A, dan pasti juga tertuju pada daftar caleg dari partai A. Dengan demikian, pemilih punya pilihan untuk mencoblos. Yang pertama, pemilih hanya mencoblos lambang partai. Jadi di sini ada 3 pilihan ya. Pemilih cukup mencoblos 1 kali pada surat suara dengan pilihannya yang pertama, pemilih hanya mencoblos lambang partai saja. Kemudian pilihan yang kedua, pemilih hanya mencoblos nama pasangan calon, atau yang ketiga, pemilih mencoblos hanya nama caleg. Itu untuk usulan CWI yang terkait dengan sistem pemilu legislatif. Selanjutnya kita masuk ke isu yang terakhir ini, kalau dari CWI soal keterwakilan perempuan di pasal 213 dan 214 RUU itu memang tercatat mempertahankan pasal yang ada di Undang-Undang Pemilu yang berlaku sekarang ya, yaitu di dalam mengajukan daftar calon, partai politik menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan dengan penempatan minimal 1 nama caleg perempuan dari setiap 3 nama caleg. Nah, dari uraian yang di atas sebenarnya ada beberapa hal penting yang bisa kita kaitkan dengan keterwakilan perempuan. Yang pertama yaitu dengan ambang batas, sebenarnya dengan parliamentary threshold. Di sini kami mencoba melihat dari pemilu 2009 sampai pemilu 2019. Dari 3 siklus pemilu ini, kami melihat pencalonan perempuan, perolehan suara caleg perempuan, dan perolehan kursi caleg perempuan. Kalau di angka pencalonan itu sebenarnya menunjukkan peningkatan terus dari pemilu 2009 ke 2014. Demikian juga perolehan suara dan perolehan kursi itu meningkat terus. Kalau kita lihat di pemilu 2019, pencalonan di hampir 40% caleg perempuan, angka perolehan suara total caleg perempuan itu 24%, kemudian terkonversi menjadi kursi sebesar 20,52%. Nah, ini kan persentasenya menurun terus. Nah, ini yang kami sebut sebagai terjadi defisit
defisit. Maaf, Yola, Pak Hadar, Pak Doli minta kesempatan karena kelihatannya dia ada urusan cukup penting yang harus ini minta waktu 5 menit. Mungkin dikasih kesempatan ke Pak Doli. Maaf sekali, nanti dilanjutkan kembali. Oke, saya stop share dulu ya. Oh, sebentar. Oh, Pak Doli malah sudah. Saya nanti. Oh, silakan dilanjutkan, saya nanti Mbak jam Yola. 15.15. Saya jam 15.15 nanti keluar dulu ya. Oh, baik. Silakan dilanjutkan, Mbak Yola. Nanti berikut. Baik, Mbak Yola, silakan. Iya, sedikit lagi sih, Mas Hadar. Ya, silakan. Nah ini terakhir tadi yang kami sebut sebagai defisit dari perolehan suara caleg perempuan ke perolehan kursinya, dan ini salah satunya diakibatkan oleh penerapan parliamentary threshold yang tinggi. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa parliamentary threshold, terutama kalau besarannya tinggi, itu akan menghambat keterwakilan perempuan. Nah, kalau ini keterwakilan perempuan dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka, data-data di tabel ini juga memperlihatkan bahwa sebenarnya di dalam penerapan sistem terbuka itu baik perolehan suara maupun perolehan kursi caleg perempuan itu meningkat terus. Ini juga soal penempatan caleg, kami mau memperlihatkan saja bahwa dari data Pemilu 2019 itu sebenarnya partai-partai sangat minim menempatkan perempuan di nomor urut 1 dari total nomor urut 1 yang tersedia, yaitu 1.280 posisi nomor urut 1, itu perempuan hanya mengisi 18%-nya saja. Jadi memang partai menempatkan sangat minim caleg perempuan di nomor urut 1. Padahal data menunjukkan bahwa caleg perempuan yang terpilih dari nomor urut 1 itu terus mengalami peningkatan dari pemilu 2009 ke pemilu 2019. Dengan demikian, usulan kami adalah ini sangat mirip juga sebenarnya dengan usulan dari teman-teman Perludem, bahwa RUU Pemilu sebaiknya mengadopsi ketentuan afirmasi seperti yang terdapat di dalam peraturan KPU. Jadi ada sanksi yang tegas ya bagi partai yang tidak berhasil mencalonkan sesuai dengan ketentuan di RUU Pemilu maupun PKPU di semua dapil, itu akan didiskualifikasi. Kemudian juga karena pentingnya penempatan caleg perempuan di nomor urut 1, maka kami juga CWI juga mengusulkan agar penempatan caleg perempuan ini ditambahkan ketentuan bahwa partai harus menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1 di 30% jumlah dapil.